Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Ini adalah video kuliah di pertemuan pertama, jadi pekan pertama ya. Kita tuliskan di sini pertemuan 1.2, artinya pekan 1 bagian kedua. Adapun yang pertemuan pertama adalah ketika kuliah online kita di Google Meet. Judulnya adalah fisika dan pengukuran. Kita akan membahas apa yang fisika bahas mengenai pengukuran, mengukur, membandingkan sesuatu dengan alat ukur, sehingga kita jadi mengetahui kalau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita mengetahui ukurannya dengan pasti. Kita katakan misalnya kita membeli beras 1 kg, orang paham itu ukurannya adalah 1 kg dan seterusnya. Dan kita akan membahas materi ini ada 7 pokok bahasan ya. 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenai besaran pokok, besaran yang ada dalam fisika dan yang pokok itu apa saja. Kemudian mengenai balok-balok penyusun materi atau blok-blok dasar yang menyusun materi. Kemudian rapat massa, apa itu, kemudian satuan massa atom, dan apa itu definisi dari 1 mol. Lalu kita akan membahas analisa dimensi yang sangat bermanfaat dalam fisika dan juga dalam kita mengerjakan sesuatu. Kemudian pengubahan satuan-satuan, bagaimana berpindah dari satu satuan ke satuan yang lain. Dan kemudian membahas juga mengenai angka penting yang nanti akan bermanfaat ketika melakukan penelitian, melaporkan data yang berbentuk angka, mengolah data, dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian kita masuk ke pokok yang pertama, yaitu besaran pokok yang memiliki satuan internasional atau satuan sistem internasional ya, atau sistem SI. Nah, pengukuran dan pengamatan memerlukan standar ya, standar dalam laporannya, sehingga kita harus sepakat standar dari satuan atau besaran yang ada, sehingga setiap orang itu tidak bingung dalam memakainya. Bandingkan dengan kalau ukurannya berbentuk yang sangat subjektif, misalnya 1 jengkal, 1 hasta, sejauh mata memandang, begitu kan? Itu kan setiap orang berbeda-beda. Nah, di dalam besaran pokok itu ada 7 besaran pokok dan lainnya merupakan besaran kombinasi ya. Apa itu 7 besaran pokok itu? Yang 7 itu adalah waktu, time, length, panjang, massa ya, bukan berat. Bedakan nanti massa dengan berat. Kalau massa itu kilogram ya, waktu itu second, detik, panjang itu meter, kemudian arus listrik itu ampere, temperatur itu suhu itu dalam satuan Kelvin ya, bukan Celsius dalam SI-nya, ini perlu kita ingat. Kemudian jumlah zat, amount of substance, itu mol, jumlah mol. Nanti akan kita bahas apa itu 1 mol. Kemudian intensitas cahaya atau luminous intensity dalam satuan kandela. Ini 7 besaran pokok. Nanti yang lain merupakan turunan dari ini. Kemudian ini ada prefixnya atau ada awalannya, awalan yang membantu untuk memberikan keterangan pada besaran pokok kita. Misalnya besaran pokok kita adalah meter. Besaran pokok kita meter. Kalau kita ingin mengatakan 1/1000 meter, itu kan agak susah ya, 1/1000 meter, karena kebetulan ukuran kita adalah ukuran yang benda kecil-kecil. Maka kita bisa pakai namanya 10⁻³ mili, tambahkan satuannya meter, berarti 10⁻³ milimeter, dan seterusnya. Jadi ada pikometer, nanometer, mikrometer gitu ya, femtometer untuk yang 15 dan seterusnya. Nanti ini bisa dilihat dan dibaca sendiri. Dan kalau di kita kehidupan sehari-hari kita ya perkisarannya di antara yang di tengah ini ya, di antara ukuran sentimeter, milimeter mungkin ya, kemudian desimeter, deka, kilometer gitu. Kalau kilometer sering kita pakai dalam mengukur jarak antar kota misalnya begitu. Jarang sampai memakai megameter, seterusnya itu jarang. Nah, ini adalah satuan-satuan. Jadi kalau ingin menulis lebih ringkas bisa menggunakan bagian depan ini. Tidak hanya dalam meter ya, bisa juga dalam kilogram. Jadi kita mengatakan misalnya pikogram, mohon maaf bukan piko kilogram ya, karena kilo sendiri sudah 10⁻³
Jadi misalnya pikogram itu berarti 10 pangkat min 12 gram dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang bisa dinyatakan dalam besaran pokok. Misalnya area, luas ya. Luas itu panjang kali lebar. Panjang itu satuannya panjang, meter, lebar satuannya meter juga. Nah, jadi meter kuadrat, meter pangkat 2. Volume juga meter pangkat 3. Rapat massa ini density, massa dibagi volume. Berarti satuan SI-nya berarti massa itu adalah kilogram, volume itu meter pangkat 3, berarti kilogram per meter pangkat 3. Speed and velocity, kelajuan atau kecepatan. Ini ada bedanya nanti, barangkali mungkin nanti akan sempat kita bahas. Yaitu satuan persamanya adalah jarak per waktu. Jadi meter per second, meter per second. Percepatan, perubahan kecepatan dibagi waktu. Jadi tinggal meter per second bagi second, jadinya meter per second pangkat 2. Kita latihan misalnya, apa itu gaya? Apakah satuan SI dari gaya? Ya, coba kita pindah ke papan tulis. Gaya itu apa? Baik, sambil mengingat untuk pelajaran kita di kuliah, di SMA maksudnya, kita tahu gaya. Misalnya gaya, kita ingat rumusnya ya. Rumusnya gaya adalah F sama dengan M kali A, ya sudah kita pakai itu. Jadi akan kita tahu apa satuan dia. M itu massa, A itu percepatan. Tadi sudah ada, massa itu satuannya kilogram, SI-nya ya. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Oh, berarti gaya F itu memiliki satuan SI-nya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian yang lainnya tadi misalnya momentum. Kita ingat di pelajaran SMA, momentum itu adalah massa kali kecepatan gitu kan. Momentum dalam bentuk vektor, massa kali kecepatan. Nah, kalau satuannya, kita ingat satuannya ini berarti persamaan satuan ya. Saya berikan simbol begini agar berbeda dengan di atas. Jadi ini maksudnya satuan dari F kan tidak sama dengan atasnya. Kemudian kalau satuannya apa? Satuan dari P. Satuan dari P adalah M itu kilogram ya. V itu meter per second, tadi sudah disebutkan. Oh, jadi momentum adalah kilogram kali meter per second. Lalu tadi ada juga misalnya adalah berat, usaha, kelajuan sudut. Berat ya. Kalau berat itu, berat ini satuan gaya. Berarti satuan gaya berbeda dengan massa, hati-hati ya. Satuan gaya ini Newton. Satuannya adalah Newton. Kalau satuan ditulis dalam huruf kecil namanya. Kalau huruf besar jadi nama orang ya. Newton. Kalau disingkat jadi huruf besar N besar. Nah, Newton ini satuan SI-nya adalah sama dengan gaya ini, sama dengan yang di sini. Jadi ini adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian apa tadi? Usaha ya, usaha. Rumus usaha apa yang kita ingat? Usaha misalnya usaha W, usaha work itu adalah gaya kali perpindahan gitu ya. Terus bagaimana satuannya? Satuan usaha adalah gaya tadi sudah ada, kilogram meter per sekon kuadrat. Kalikan S jarak meter juga, berarti kalikan meter lagi. Hati-hati ini seper S kuadrat, ini meternya di atas. Jadi nanti satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Mungkin saya tulis di bawah saja, sekon kuadrat. Ini satuan usaha. Terus apa lagi tadi? Contohnya lain adalah kelajuan sudut ya, atau kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Ini mana? Kelajuan ya, tadi saya tulisnya. Kelajuan sudut. Itu simbolnya I. Mohon maaf, kelajuan sudut berarti omega. Omega. Apa itu omega? Omega adalah misalnya kita tahu omega itu sudutnya, tetanya dibagi waktu, bagi T gitu ya. Apa satuannya omega sudut? Ini satuan sudut. Nah, satuan sudut untuk dalam bentuk SI adalah dia menggunakan radian. Radian itu mana dalam besaran pokok kita? Kan tadi ada 7 besaran pokok ya. Radian itu yang mana? Apakah ada di sini? Tidak ada. Dan ternyata memang radian itu adalah bukan satuan. Dia itu tanpa satuan, tanpa dimensi. Jadi ini adalah tidak berdimensi.
dibagi waktu. Oh, jadi adalah seper second. Ya, ini satuannya. Itu contohnya. Kita lanjut. Berikutnya adalah yang kedua, balok penyusun materi atau benda-benda yang paling kecil yang menyusun materi itu apa ya. Itu kalau kita sebutkan benda, misalnya zat apa, kita tahu yang paling kecil adalah atom ya. Dan atom itu juga tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Dan ternyata proton, neutron, elektron itu juga tersusun dari benda yang lebih kecil lagi, yaitu quark ya. Satu elektron tersusun dari 3 quark misalnya gitu. Itu nanti bisa teman-teman coba cari misalnya di internet ya. Dan apakah quark itu masih bisa tersusun lagi? Tidak tahu ya, mungkin masih bisa diteliti lebih lanjut ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kita membahas rapat massa, satuan massa atom, dan 1 mol. Nah, pertama rapat massa ya. Sifat zat yang sering dipakai adalah rapat massa yang menunjukkan jumlah massa yang terkandung dalam satu volume, satuan volume ya. Satuannya adalah kilogram meter pangkat 3 SI-nya. Misalnya rapat massa air itu lebih besar daripada minyak. Hasil pengukurannya kita ukur untuk volume yang sama, ternyata massanya air lebih banyak. Sama-sama ambil 1 meter kubik atau 1 liter lah ya. 1 liter sama-sama 1 liter air dan 1 liter minyak. Ternyata diukur massanya air itu lebih besar daripada massanya minyak. Ya, kalau ditimbang bobotnya, beratnya itu juga beratnya air lebih besar daripada beratnya minyak. Maka ketika kita tuangkan dalam bejana yang sama, air tidak bercampur dengan minyak. Karena air lebih berat, maka air akan berada di bawah minyak. Ini harusnya dipisah, mohon maaf. Di bawah minyak ya. Nah, rho itu, ini rapat massa, adalah massa per volume. Jadi satuan rho tadi adalah kilogram per meter pangkat 3 meter kubik. Kemudian apa itu SMA, satuan massa atom? Mengapa rapat massa sebuah benda dengan benda lain beda-beda? Misalnya elemen aluminium dengan elemen besi, yang elemen ya yang bukan molekul. Kalau air kan molekul H2O. Kenapa berbeda? Itu karena beda massa atomnya. Ya, satu atomnya. Massa suatu atom elemen, massa atom elemen adalah rata massa dari seluruh atom dalam sampel-sampel yang terdiri dari isotop-isotopnya. Wah, ini apa ini maksudnya? Ya, maksudnya adalah misalnya kita bahas sebuah atom aluminium misalnya begitu ya. Kalau kita cari di alam itu, kadang-kadang aluminium itu ada yang massanya 27. Dan ini mayoritas 27. Ada yang massanya 27 lebih. Ya, mungkin ketambahan neutron sehingga lebih berat. Ada yang kurang seterusnya. Nah, kemudian nanti di alam itu dicari yang paling mayoritas, dikasih bobotnya 90% katakan 27 kali 90%. Kemudian yang sisanya 10% ternyata masanya 28. Berarti 28 dikali 10% lalu dijumlahkan. Dapatlah massa atom. Nah, satuan massa atom adalah SMA ya. Kalau dalam bahasa Inggris AMU, atomic mass unit, dan 1 SMA itu 1,66054 kali 10 pangkat min 27 kg. Ini satu atom, satu satuan massa atom. Jadi untuk memudahkan menyebutnya cukup 1 SMA. Kalau tadi aluminium saya sebut 27, maksudnya adalah dia 27 SMA. Jadi kalau berapa kilo tinggal kalikan dengan itu. Nah, kemudian 1 mol, apa itu 1 mol ya? 1 mol adalah sebanyak 6,0221406 kali 10 pangkat 23 buah dari zat tersebut. Ya, jadi misalnya 1 mol aluminium, oh berarti ada sejumlah 6,022 dan seterusnya kali 10 pangkat 23 atom dari aluminium ya. Dan bilangan ini, bilangan tadi itu disebut bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro yang kita simbolkan bisa dengan N dan A kecil ya. N dan A subscript di bawah. Nah, setiap elemen memiliki massa molar masing-masing. Massa molar apa? Massa molar adalah massa dalam satuan gram untuk 1 mol elemen tersebut. Jadi 1 mol dikumpulkan sejumlah sekian atom ditimbang massanya. Fe misalnya dapat massa molarnya 55,85 gram per mol. Oh berarti 1 mol Fe memiliki massa 55,85 gram.
Kemudian apakah isotop itu, silahkan nanti bisa dicari. Tadi kan ada pembahasan isotop ya. Baik, contoh ini di pertemuan pertama waktu kuliah tadi ya. Jadi sebuah aluminium solid berbentuk kubus ya, kubus berarti seperti kubus yang sempurna, jadi sisi-sisinya sama gitu ya. Rapat masanya 2,7 gram per cm kubik, memiliki volume 0,2 cm kubik. Berapa jumlah atomnya ya? Berapa jumlah atomnya gitu. Nah, tadi kita ketahui MR dari massa molar atau MR dari aluminium adalah 27. Mari kita hitung dulu berapakah massa dari kubus itu ya. Jadi kita punya rho-nya, punya volumenya, kita bisa dapatkan massa. Rho-nya 2,7, volumenya 0,2. Saya tulis di bawahnya, di papan sebelah ya. Jumlah atom kubus aluminium diketahui, kita tahu rho sama dengan massa per volume. Rho-nya ada, volume ini bukan V kecil ya, V besar. Rho-nya ada, V-nya ada, sehingga kita bisa dapat M. M apa? Tinggal V-nya pindah ke ruas kiri, jadi dikalikan ya. Dikalikan. Kalau bingung ini sebelah kanan kalikan V besar, sebelah kiri kalikan V besar, yang ini coret-coret. Saya kira sudah bisa. Massa adalah rho kalikan volume. Nah, rho-nya tadi 2,7. Nah, ini tips untuk menjaga persamaan kita tetap benar ya. Tuliskan satuannya. Gram per centimeter kubik. Kalikan dengan volumenya adalah 0,20 cm kubik. Nah, kita nanti lihat ini coret dan kita tahu satuannya masih gram gitu ya. Jadi kita dapat 2,7 kali 0,2 gram gitu ya. Dan jawabannya 0,54 gram, tinggal dikalikan. Ini massanya 0,54 gram. Kemudian kita tahu tadi massa molar ya, MR, simbolnya biasa MR. MR dari Al itu adalah 27,0 misalnya gitu ya, gram per mol. Maka ini berapa mol kan gitu ya. Kita cari dulu berapa mol. Nah, berapa mol, maka kita dapatkan dari sini aja. Oh, MR-nya 2,7 gram per mol. Kita punya gramnya. Jadi kita pakai persamaan ini ya. MR itu adalah massa dibagi mol. Mol itu simbolnya N kecil biasanya ya. Nah, MR-nya itu 27,0 gram per mol. Kemudian massanya 0,54 gram. Saya perbesar di sini. 0,54 gram dibagi berapa molnya N yang mau dicari gitu ya. Oh, ternyata ada G bisa dicoret di sini, G dicoret. Kemudian kita karena N-nya di bawah, berarti kita pindah ke kiri jadi ke atas. Jadi kita dapat N sama dengan 0,54 dibagi 27,0. Satuannya ini sepermol, berarti naik jadi mol. Sudah pas satuannya ya. Pas. 0,54 per 27 mol. Berapa ini? Kalau 54 bagi 27 itu kan 2 ya. 2. Kalau ingin triks perhitungannya semacam ini, bisa dihitung begini. Hitung saja ini 54 itu karena ini ada 2 angka di belakang koma, ini 54 kali 10 pangkat min 2. Ini 27 tetap, berarti tetap 27,0 mol. Kita hitung 54 bagi ini 2 ketemunya ya. 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2 berarti 0,02 mol gitu. Ketemu jumlah molnya. Lalu berapa jumlah zatnya gitu ya. Ke sana. Jumlah zat berapa? Ya, kita ketahui kalau 1 mol itu ada sejumlah 6,02, saya pakai segini saja, kali 10 pangkat 23 atom gitu ya. Ini
Kalau 0,02 mol itu berapa? Berarti tinggal kalikan saja dengan sekian ya, kalikan dengan sekian. Jadi kalau sekian jumlahnya 0,02 mol itu berapa? Ini kan kesebandingan yang lurus ya, berbanding lurus. Ini berapa? Tinggal 6,02 kalikan 0,2. Oh, ketemunya ini kali 2 aja. 12,04 kan gitu ya. 12,04 ini kalau dikali 2. Tapi 0,02 berarti kalikan dulu dengan 10 pangkat min 2. Ini kan 2 kali 10 pangkat min 2. Kali ini kalikan 10 pangkat 23 atom. Ketemulah 12,04. 10 23 min 2 berarti 10 pangkat 21 atom. Sekian di contoh yang tadi ya, ini pekerjaannya tadi ya. Hasil kalau kita lihat dari atas ini sudah dilihat tadi, jumlah dari atas ke bawah ini adalah begitu. Baik, kita lanjutkan kembali ke PowerPoint kita. Yang keempat, analisa dimensi atau satuan ya. Konsisten dalam satuan juga harus berlaku dalam proses mengerjakan atau menuliskan persamaan. Tadi sudah saya contohkan, tetap tuliskan persamaannya untuk menjaga kebenaran dari satuan Anda. Nah, analisa dimensi atau analisa satuan dapat digunakan untuk memeriksa tadi persamaan kita beres apa enggak ya. Dan kadang-kadang saya juga kalau ngoreksi kerjaan mahasiswa itu cek saja ini sampai di akhir itu satuannya beres apa enggak. Satuannya salah udah ketahuan salah itu. Dan seterusnya. Ya. Terus analisa dimensi atau analisa satuan ini bisa digunakan untuk misalnya mengkonfirmasi persamaan. Tunjukkan persamaan X sama dengan V kali T itu benar menurut dimensi satuan. Misalnya gitu ya, kita ambil yang pertama ini. Kita coba kerjakan. Konfirmasi persamaan. Tunjukkan bahwasanya X di X ya. Kalau X saya biasanya begini untuk membedakan dengan silang. X V kali T itu tunjukkan. Ya, kita cek saja dimensi apa satuannya. Sebelah kiri satuan X adalah meter misalnya, kita pakai meter. Sebelah kanan V itu adalah meter per second. Waktu satuannya second. Kalau dikerjakan coret-coret, oh cocok. Sebelah kiri meter, sebelah kanan meter. Itu cocok, terkonfirmasi. Ya, itu begitu. Kemudian yang kedua, percepatan suatu benda bergerak melingkar bergantung pada jari-jari lingkarannya, bergantung pada R dan kecepatan linearnya V. Ya, bagaimana bentuk persamaannya? Sertakan tetapan kesebandingannya dan gunakan analisa dimensi atau analisa satuan ya. Jadi ini kita mengetahui fakta percepatan itu bergantung pada R dan kecepatan linear. Kita pengen tahu ini rumusnya gimana ini. Kita bisa gunakan analisa satuan atau analisa dimensi tadi ya. Saya kerjakan di sini. Yang kedua adalah jadi kita punya percepatan simbolnya A itu bergantung pada ada tetapan kesebandingan, katakan K ini bilangan biasanya ya, bisa setengah, bisa berapapun, yang perlu dicari dengan cara yang lain, tidak bisa dengan analisa dimensi. Kalikan dengan bergantung pada R dan V, R dan V kecepatan. Tapi kita tidak tahu bentuknya ini apakah super R, apakah R pangkat 2, R pangkat min 2 dan seterusnya. Maka ini kita simbolkan dengan bilangan misalnya M, pangkatnya pangkat M. V-nya juga kita nggak tahu, maka simbolkan dengan pangkat N. Nah, berikutnya kita akan cari berapa M, berapa N. Kita lihat dengan satuan. Apa satuan A? Satuannya A itu adalah meter per sekon kuadrat. Jadi nanti dicek lagi di catatan tadi ya. Kemudian K-nya tanpa satuan, R itu pangkat M. Apa satuan R pangkat M? Satuannya menjadi M. R itu kan panjang ya, jari-jari, meter pangkat M. Oh, kok M-nya sama ini? Nah, mungkin kita ubah ya, jangan M dan N. Mohon maaf, kita ganti.
kita ubah bukan M dan N, tapi dia itu adalah misalnya P dan Q gitu. Ini M pangkat P, ini meter pangkat P, V-nya, V itu satuannya adalah meter per second, tapi pangkat Q, berarti ini ada pangkat Q di atas, ada pangkat Q di bawah, kena dua-duanya. Nah, lalu caranya bagaimana mencari P dan Q? Ya disamakan ruas kiri dan kanan, ya, ruas kiri dan kanan. Misalnya kelihatan ya, S kuadrat, ini S pangkat 2 di kiri, sebelah kanan hanya ada satu S di sini, S pangkat Q. Oh, berarti ketahuan itu pasti Q-nya itu pangkat 2. Dapat, Q-nya sudah dapat. Terus kemudian jadi sudah dapat Q, lanjut yang M. Sebelah kiri M ada pangkat 1. Jadi sebelah kiri M-nya itu sebelah kiri ada 1. Sebelah kanan ada M pangkat P kalikan M pangkat 2, Q-nya 2 tadi ya. Nah, maka kalau dikalikan kan jadi jumlah ya. Jadi sebelah kanan isinya adalah P plus 2 gitu. Oh, kemudian kita dapatkan P-nya berarti berapa? P-nya adalah 2 ke kiri jadi minus 2, jadi 1 min 2 min 1. Oh, jadi P-nya min 1. Maka kita dapatkan bentuk persamaannya adalah A itu adalah K kalikan R pangkat min 1 atau seper R V pangkat 2. Jadi V kuadrat per R. Ya, ini bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya. Dan ternyata memang kalau dicek ya, percepatan pada gerak melingkar atau yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu rumusnya adalah V kuadrat per R. K-nya 1 ya. K-nya tidak bisa didapatkan dari analisa dimensi, tapi kita hanya bisa mendapatkan bentuk yang persamaan yang ada dimensinya dan ada satuannya. Oke. Nah, sampai di sini semoga jelas. Dan sebagai tambahan, biasanya kalau dulu di SMA kita menggunakan pakai dimensi, bukan pakai satuan, tapi sama saja menurut saya. Jadi misalnya dulu pakai dimensinya adalah dimensi dari panjang itu pakai L gitu ya. Panjang itu L gitu. Kemudian kalau massa dimensinya adalah M gitu kan, M besar gitu. Kemudian waktu dimensinya adalah T, seterusnya. Penerapannya sama, silahkan boleh pakai dimensi, boleh pakai satuan ya, boleh pakai satuan. Itu yang poin keempat. Berikutnya kita kembali lagi, masih ada 2 poin lagi. Mengubah satuan ya, pengubahan satuan. Jadi satuan yang digunakan itu dapat berbeda antara satu sumber dan sumber lain, atau orang yang melaporkan di jurnal ini atau di artikel ini dengan artikel itu kadang satuannya beda. Misalnya orang Indonesia dalam sehari-hari lebih senang menggunakan kilometer per jam untuk menyatakan kelajuan motor ya. Kalau orang Amerika biasanya pakai mil per hour, miles per hour ya, atau mil per jam. Maka kita perlu belajar bagaimana mengubah satuan ini. Selanjutnya tabel konversi bisa dimanfaatkan. Nah, misalnya tabel konversi ini 1 mil itu 1609 meter atau 1,609 kilometer. 1 meter 39,37 inci. Dan 1 meter itu 3,281 feet kaki ya. Feet apa foot ya. Tidak tahu ini mana yang jamak. Kemudian 1 kaki itu adalah 0,309 meter dan seterusnya ya. Nah, kita akan belajar bagaimana bisa konversi dari sini ke sana. Nah, salah satunya adalah cukup ambil, misalnya kita ingin mengubah dari mil ke kilo gitu ya, atau dari kilo ke mil. Silahkan mau yang mana, terserah. Kita ambil, kalau kita sudah tahu 1 mil itu sekian kilo, kita bisa mengubah dari kilo ke mil, dari mil ke kilo, sama saja. Jadi misalnya kita sudah tahu 1 mil 1,609 kilometer. Kita sudah tahu 1 mil sama dengan 1,609 kilometer. Nah, kita gunakan ini, pindahkan kilometernya ke sana ya. Jadi kita punya 1 mil per kilometer itu nilainya 1,609 ya, kita punya ini ya.
Misalnya ada contoh pertanyaan, berapakah berapakah 10, mungkin 5 ya, 5 kilometer dalam mil, gitu ya, dalam mil. Maka tulis saja begini, 5 kilometer. Kita ingin ubah dia ke mil. Kita punya mil per kilometer itu 1,609. Dan ini 1 kan. 5 kalau dikali 1 itu tidak masalah. Jadi 1 kalikan mil per kilometer ya. Berapa ini? Ini kilometer, dengan kilometer bisa habis satuannya, sehingga kita jadi tahu mohon maaf, 1 mil, maaf, kebalik ya. Kalau dari kilometer ke mil bukan begitu caranya, saya hapus dulu. Jadi ini jadi kita kalikan dengan 1. Kalau ini kan 1 mil per kilometer itu nilainya 1,609. 1,609. Jadi ini tuh 1,609 bukan 1 ya. Jadi bagaimana agar ini jadi 1? Kita ubah jadi ini pindah ke sana. Jadi kita dapatkan 1 per 1,609. Nah ini ya, mil per kilometer itu sama dengan 1 gitu ya. Ini bilangan 1 ini. Bilangan 1 dinyatakan dalam kesetaraan mil dan kilometer. Nah 1 ini akan kita kalikan dengan 5. Kita kalikan dengan 1. Tapi satunya sudah kita ubah jadi yang ini ya. Jadi 5 kilometer kalikan 1 per 1,609 mil per kilometer. Ini kan nilainya 1 ya. Ini coret. Kita dapatkan ternyata nilainya berarti 5 per 1,609 mil gitu ya. Tinggal nanti dibagi 5 per 1,609 mil dan didapatkan hasilnya sekitar 3 misalnya, 3 mil gitu, sekitar 3 mil. Nanti kalau mau berapa ketelitiannya tergantung nanti angka yang Anda inginkan. Kalau tepatnya ya 3,107 seterusnya gitu mil gitu ya. Ini bagian pengubahan satuan. Kita kembali ke PowerPoint kita. Misalnya ini ada soal lain, berapakah massa dari 856 gram kubus yang masing-masing sisinya memiliki panjang 5,35. Tentukan satuannya dalam satuan dasar SI. Nah, ini akan jadi tugas ya untuk teman-teman ya, akan kita posting nanti di sana di Classroom. Nah, nanti bisa dicoba. Oke. Dan untuk tugas nanti bisa diskusi dengan temannya, silahkan. Tapi tetap pengumpulan dan pengerjaannya dikerjakan sendiri dan pastikan Anda paham ya. Paham agar nanti tidak kesulitan. Apalagi ini nanti terapannya juga banyak, baik di fisika maupun di apa yang nanti akan teman-teman geluti di kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian lanjut. Terakhir angka, masih ada 2 lagi ya poinnya. Yang kelima ini adalah mohon maaf, yang terakhir salah tulis, harusnya 6 ya. Ini pembahasan angka penting, ini nomor 6 harusnya. Baik, lanjut ya. Pengukuran atau penelitian menghasilkan data yang memiliki batas ketelitian tertentu. Nah, misalnya kita mengukur panjang pulpen gitu ya. Panjang pulpen kita ukur menggunakan penggaris. Maka paling hasil ukur kita hanya bisa sampai angka milimeter. Misalnya kita dapatkan 10,7 milimeter. Ada 0,7-nya. Dan kalau lebih lengkap lagi 10,7 plus minus 0,1 milimeter. 0,1 itu ralatnya. Karena kemungkinan bisa lebih 0,1, bisa kurang 0,1 karena alatnya. Nah, maka pelaporan dan juga ataupun perhitungannya memerlukan kaidah, yaitu kaidah angka penting, dan tidak wajar untuk mengukur menulis angka yang sangat detail, yang aneh, apalagi ya 2,6767 dan seterusnya saat mengukur ukuran biji apa, misalnya biji salak diukur ya, agar kita tahu kalau salak misalnya ukurannya rata-rata berapa gitu. Mengukur begini, ini nggak mungkin ini pakai penggaris macam apa gitu. Maka paling hanya bisa pada batas tertentu. Nah, kita perlu kaidah angka penting untuk perkalian atau pembagian atau penjumlahan.
dalam analisa angka penting semacam itu. Ya, ini penting sekali, apalagi nanti kalau teman-teman menulis penelitian, menulis skripsi, menulis artikel ilmiah ya, kaidah angka-angka penting ini sangat perlu dipelajari. Nah, misalnya ada dua kaidahnya, bukan misalnya, mohon maaf, ini ada dua kaidah yang penting dalam angka penting. Yang pertama, kalau dikali dan dibagi. Ketika dikali, ya, ketika mengalikan beberapa besaran, beberapa nilai, jumlah angka penting akhir dari jawaban kita itu harus sama dengan jumlah angka penting yang paling kecil. Mudahnya gitu, yang paling kecil ya. Misalnya 2 angka penting dikalikan 3 angka penting, hasilnya cukup ambil 2 saja angka penting. Dan hal tersebut berlaku pada pembagian. Ini mudah sekali ya. Jadi kalau ada dikalikan dan dibagi, ambil yang angka pentingnya paling kecil, kemudian dibulatkan ke situ. Begitu. Kemudian kalau dijumlah atau dikurang, kalau dijumlahkan atau dikurangkan, jumlah desimalnya ya, jumlah desimal dari hasil akhirnya adalah yang sesuai dengan angka kecil yang paling angka penting yang paling kecil gitu. Ya, ini kaidah penjumlahan pengurangan. Saya berikan contoh sebelum nanti ada mungkin ini saja ya. Ini saja. Misalnya kita menghitung berapa luasnya, luas dari sebuah papan plat yang persegi, bukan persegi panjang ya, persegi panjang, yang memiliki panjang 21,3 plus minus 0,2 cm dan memiliki lebar 9,80 plus minus 0,1 cm. Tentukan luas dari plat tersebut dan ketidakpastiannya. Jadi ya, kita kerjakan ya. 21,3 plus minus 0,2 dan 9,8 plus minus 0,1. Pindah ke sini. Jadi, luas papan panjangnya 21,3 plus minus 0,2, semuanya satuan cm, ada kurungnya ini, jadi 21,3 satuan cm, 0,2 nya juga satuan cm. Lebarnya adalah 9,80 ya. Ini nolnya penting, ini 9,80 plus minus 0,1 cm. Berapa luas? Luas sebenarnya kan tinggal panjang kali lebar. Maka hasilnya adalah perkalian ini dan ini. 21,3 plus minus 0,2 kali 9,80 plus minus 0,1 cm kali cm, jadi cm persegi. Nah, ini perkalian ini di sini 2 penjumlahan pengurangan, ini 2 penjumlahan pengurangan. Jadi nanti hasilnya ada 4 suku. Kita kerjakan ya. Kita kerjakan. Pertama 21,3 kali 9,80. Saya kurung semua nanti. Kemudian yang ini 21,3 kali 0,1. Tandanya plus minus, tulis saja plus minus. Ya. Ini kali ini kan cuma menggeser koma ke sini ya, jadi 2,13. Kemudian ini kali ini 0,2 kali itu berarti hasilnya adalah plus minus juga ya. Jadi hasilnya 1,96 ya, 1,96. Kemudian yang ini kalikan plus minus, kalikan plus minus, nanti yang plus dengan plus jadi ya bisa ya, bisa ini plus minus, jadi tetap saja plus minus. 0,2 kali 0,1 hasilnya adalah 0,02 cm. Nah, ini belum diterapkan angka penting. Sekarang kita terapkan angka pentingnya. Dari yang belakang dulu saja yang mudah. Ini 0,2. Ini 0,1. Berapa angka penting? Ini adalah 1 angka penting. Karena 0, ini biasanya nolnya itu bukan bukan ini, hanya sekedar karena dia itu kita ukurnya dalam ketelitian milimeter gitu. Jadi 0,2 karena dikonvert ke senti gitu. Jadi kan ketelitiannya misalnya dalam satuan milimeter.
Itu angka pentingnya 2 itu, 2 dan 1 gitu. Dan biasanya memang ralat di belakang ini ya, plus minus ini 0,2 ini harus 1 angka penting. Jadi kalau teman-teman menulis laporan fisika, laporan kimia, yang belakang ini harus 1 angka penting. Nanti yang depan menyesuaikan. Oh, di sini di desimal pertama, berarti yang depan itu nanti dikompres, dijadikan, dibulatkan jadi desimal yang ini saja. Tidak perlu menulis misalnya 21,30 plus minus 0,25, jangan. 0,25-nya dibulatkan jadi 1 angka penting 0,2. Kemudian yang depan 35-nya dibuang, 30-nya tadi ya, 0-nya dibuang, jadikan begini. Jadi ini harus 1 angka penting. Nah, maka ini 1 angka penting kalikan 1 angka penting, harusnya hasil akhirnya adalah 1 angka penting juga ya, 1 angka penting. 1 angka penting dan sesuai dengan angka penting yang angka penting yang terkecil. Ini kan 1 angka penting, 1 angka penting hasilnya 1. Nah, di sini ada 2 angka penting hasilnya. Ya, maka diambil 1 yaitu 0,0. Oh, jadi hasilnya di sini cuma 0,0. Ya, 0,0. Yang ini juga mungkin kita jumlahkan dulu saja ya. Jumlahkan. Hasilnya adalah 9, kita tambah 6, 9, 2,1 tambah 1,9 jadi 4 ya, 4,09 plus minus. Baik, kita lanjut. Jadi ini 4,09. Kalau kita lihat asal usulnya ya, asal usulnya itu di sini itu 21,3 kali tadi 0,1. Ini 1 angka penting, ini 3 angka penting. Jadi harusnya di sini cukup tulis 2 gitu ya, 2. Nah, di sini juga sama, didapatkan dari 1 angka penting kali 3 angka penting. Seharusnya juga 1 angka penting. Maka yang ini nanti terkompres menjadi 1 angka penting saja. Jadi nanti cukup menjadi plus minus 4. Plus minus 4. Lalu yang depan ini berapa ini? 21,3 kali 9,08 ya. Berapa hasilnya ini? Tadi ini cm kuadrat. Hasilnya 208,74 ya. Ini belum direduksi angka pentingnya. Yang ini tadi sudah angka pentingnya, sudah tereduksi. Nah, ini 3 angka penting kalikan 3 angka penting ya. 3 kali 3, maka hasilnya harus 3. 3 angka penting. Dan 3 angka penting itu dibulatkan ke sini ya, harusnya kan berarti 1, 2, 3 cukup sampai sini aja. Jadi 208,7. 7-nya bagaimana? Boleh dibulatkan ke kiri jadi 209 plus minus 4 gitu ya. Ini hasilnya adalah 209 plus minus 4 cm kuadrat. Ini kaidah angka penting. Dan memang kalau menyajikan hasil harus begini nih. Di sini 1 angka penting, yang depan menyesuaikan ya. Menyesuaikan kalau di sini di bilangan satuannya, di bilangan 4, di sini juga harus berhenti di sini bilangan satuan. Tidak perlu 0, ya. Begitu ya. Semoga jelas ini pembahasan mengenai pengolahan angka penting, pengelolaan angka penting dan juga bagaimana jika kita berhadapan dengan dia. Demikian ini kuliah kita pada pertemuan pertama, semoga bermanfaat. Jika nanti ada yang ditanyakan bisa lewat Classroom, bisa lewat Google, lewat grup WA. Dan jangan sungkan untuk bertanya ya. Kemudian tugas akan muncul segera di Classroom kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.